Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJ Jemaat Ranurjo, dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang di dalamnya kita akan menutup Pekan Anak GKJW 2020. Majelis Jemaat tetap menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman yang beribadah melalui siaran ini untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili, dan menggunakan masker ketika sedang pergi dan bertemu orang lain. Pada bulan Agustus nanti, kehidupan persekutuan di GKJW Jemaat Ranurjo akan memasuki tatanan kehidupan baru atau yang disebut dengan new normal. Sehingga peribadatan di gereja pun juga akan menyesuaikan dengan tatanan kehidupan baru. Seluruh warga jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri untuk memasuki tatanan kehidupan baru. Saudara-saudara, mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Pasaman Jawi nomor 385. Kita nyanyikan 2 kali. Srengenge nyunar. Memuji Allah kamu. Srengenge nyunar kanthi mulya, manuke ngojek lawan rena, angine mitet ono ing wiwitan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang lomo, kabeh padha muji Allah kang lomo. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mengakhiri Pekan Anak Gereja Kristen Jawi Wetan. Selama sepekan, anak-anak di seluruh GKJW bersama-sama melakukan Pekan Anak dan berkegiatan di masing-masing gerejanya. Setidaknya apa yang dilakukan oleh anak-anak selama sepekan merupakan bagian di mana gereja bersama dengan orang tua mempersiapkan pertumbuhan dan kehidupan rohani bagi anak-anak. Mazmur 127 ayat yang keempat demikian bunyinya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Apa yang dikatakan oleh pemazmur ini mengajak kepada kita semua untuk serius mempersiapkan kehidupan anak-anak, khususnya kehidupan iman mereka,
di mana mereka harus kita kenalkan kepada Tuhan sejak dini. Oleh karena itu, kita akan juga mengingat apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, marilah, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Dengan membawa anak-anak kepada Yesus, maka orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik mereka di dalam iman. Kita hayati apa yang menjadi nasihat pemazmur dan juga perkataan Tuhan Yesus dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 360 bait 1 dan 2, biarkan anak-anak datang kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekan anak kita lakukan di tengah bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Keluarga menjadi tempat yang penting untuk menebarkan benih iman kepada anak. Mazmur 128 memberikan kesaksian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 128 mengajak kita semua untuk betul-betul merawat keluarga sebagai tempat pertama dan utama di mana iman dan nilai-nilai kehidupan ditebarkan. Setiap keluarga Kristen tidaklah selalu sempurna karena mereka punya banyak permasalahan dan pergumulan. Mari kita datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita menyerahkan kelemahan dan keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Kepala keluarga, Kepala gereja, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami sadar bahwa keluarga kami masing-masing sebagai tempat persemaian benih iman dan nilai kehidupan tidaklah sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu,
Tuhan berkenan memakai keluarga kami masing-masing untuk berproses dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Sebagai bapak dan sebagai suami, kami mengaku tidak sempurna. Sebagai ibu, sebagai istri, kami juga mengaku tidak sempurna. Sebagai anak, sebagai saudara, kami pun juga tidak selalu bisa sempurna. Tetapi biarlah ketidaksempurnaan itu membawa kami kepada kesempurnaan, agar kami terus-menerus belajar mengasihi dan menghargai serta mencintai anggota keluarga kami. Kami menyerahkan masing-masing keluarga kami ke dalam tangan-Mu, bentuklah dan pakailah. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Sang Kepala keluarga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita yakin Tuhan memakai keluarga kita dan memproses keluarga kita. Dia membentuk dan mengubahkan keluarga kita melalui karyanya yang ajaib, agar kita terkagum-kagum atas karyanya. Kidung Pasamuan Jawi nomor 71 bait yang pertama, sebagai respon keyakinan kita akan karya Tuhan dalam keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Sang Terang, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ruang
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang tertera di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan di ayatnya yang ke-18 sampai 23, yang demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu itu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan tentang kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menabur benih, maka kita diingatkan kembali tentang hukum tabur tuai. Artinya apa yang ditabur itulah nantinya yang akan dituai. Jika menabur benih yang baik akan menuai buah yang baik. Demikian juga sebaliknya. Jika menabur benih yang tidak baik juga akan menuai buah yang tidak baik juga. Setidaknya itu yang menjadi harapan, bahwa ketika kita menabur sesuatu yang baik maka akan tumbuh pula buah pula yang baik adanya dari hasil tabur itu. Tetapi saya kira kita ingat satu lagu yang pernah dinyanyikan oleh almarhum Didi Kempot, bahwa ketika kita semua menabur sesuatu, ternyata yang ditabur itu tidak sesuai dengan apa yang kita tabur. Jarene nandur pari jebule tukul suketeki. Kita sudah menabur yang baik tapi menuai buah yang buruk. Bagaimana itu? Saudara, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang perumpamaan seorang penabur yang punya pengalaman menaburkan benih di 4 tempat yang berbeda. Namun dari beberapa pengalaman menabur itu di 4 tempat yang berbeda, hanya 1 tempat yang menghasilkan buah yang baik, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Atas pengalaman itu, di ayat 9 Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
Sejatinya Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita semua melalui perumpamaan tentang seorang penabur ini, bagaimana sikap seseorang pengikut Tuhan, orang beriman menanggapi firman Tuhan. Apa yang ditaburkan, yaitu firman, itu selalu baik adanya. Tetapi yang menerima firman itu tidaklah selalu baik. Kita bisa melihat dari bacaan kita ada 4 jenis tanah. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang di situ ada banyak semak durinya, ada juga tanah di mana banyak burung, sehingga ketika benih itu ditabur, burung datang memakan habis benih itu. Tapi juga ada tanah yang subur. Ketika ditabur benih, maka benih yang jatuh di situ berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, maka sebenarnya firman Tuhan itu bergantung kepada kita semua yang mendengar dan menerima. Saya kira kita semua sudah mendapatkan sebuah penjelasan yang jelas di ayat 19 sampai dengan ayat 23. Apa maksud dari masing-masing jenis tanah itu? Ada orang yang menerima firman hanya sebentar, lalu kemudian iblis datang merampasnya. Ada orang yang menerima firman, dia senang sesaat, tetapi kemudian karena masalah yang menghampiri hidupnya dia tidak kuat, dia kemudian melupakan firman itu. Ada orang yang menerima firman itu dengan sukacita, tetapi ketika sukacita duniawi menghimpit dia, kekhawatiran menghimpit dia, kemudian dia lupa. Sehingga di sini saudara, firman yang ditabur bergantung kepada tanah yang menjadi tempat disemaikan benih itu. Sehingga Tuhan Yesus ingin mengajak kita, bagaimanapun juga mendengarkan firman sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita semua menjadi pribadi yang bertumbuh, mau dewasa mendengarkan firman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menabur juga ada kaitannya dengan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Di dalam penutupan Pekan Anak GKJW hari ini, kita semua diingatkan sebagai orang tua masih punya tugas menabur. Menabur apa? Menabur benih iman, menabur teladan kehidupan, menabur hal-hal yang baik bagi anak-anak kita. Mazmur 127 yang menjadi introitus kita setidaknya mengingatkan kepada kita, bagaimanapun juga orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membentuk anak panah itu, agar anak panah itu melesat dengan baik. Tetapi pada akhirnya apakah anak panah itu melesat dengan baik lalu bisa menancap pada sasaran yang tepat? Itu semua ditentukan oleh bagaimana kualitas sang anak panah ketika anak panah itu kemudian terkena angin, terkena hal-hal yang lain. Sehingga bagaimanapun juga ketika orang tua membentuk sang anak panah ini, maka orang tua paling tidak harus tetap betul-betul memperhatikan agar anak ini tahan uji, tahan terhadap segala hal yang membuat dia menderita. Sehingga sekalipun dia ada di jalan yang sulit dan berat, dia tetap bisa bertahan. Demikian pula gambaran penabur ini. Bagaimanapun orang tua harus menabur yang baik kepada anak-anaknya. Bagaimanapun juga orang tua harus tetap menabur hal-hal yang seharusnya diterima oleh sang anak. Karena bagaimanapun juga apabila kita melihat bacaan kita, maka tidak semua taburan orang tua itu berbuah baik. Ada orang tua yang berusaha menabur dengan baik, tetapi hasil taburannya itu tidak baik.
anak-anaknya tidak baik, anak-anaknya mungkin tidak jadi sukses gitu. Tetapi juga ada orang tua yang berupaya menabur dengan baik dan hasilnya juga menjadi baik. Ini semua kembali juga kepada anak-anaknya. Bagaimana mereka bisa menerima taburan, mereka bisa menerima teladan, mereka bisa menerima nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya orang tua adalah sahabat bagi anak. Maka sebagai orang tua, mari bersama-sama kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Teruslah menabur bagi anak-anakmu. Teruslah menanamkan nilai-nilai iman dan kehidupan bagi anak-anakmu. Sekalipun kita semua tidak tahu seperti apa di masa yang akan datang. Tetapi ingatlah, dalam taburanmu Tuhan juga turut berkarya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya memberikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi, dan nanti di akhir doa kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui, selidikilah hati kami, karena Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ini kepadamu, tinggallah di dalam hati kami, berkaryalah, agar hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami di tengah wabah COVID-19 yang belum selesai. Segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelaraskan kehidupan, kesehatan, dan perekonomian, kami mohon Tuhan juga berkarya dan campur tangan di dalamnya, agar itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami dan tidak membawa kepada kehancuran. Berkatilah tenaga medis yang masih berupaya dengan keras untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 dan juga pasien-pasien lain yang menderita sakit. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan dilakukan dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, yang tengah bergumul, dan juga yang sedang menanti banyak hal di dalam hidupnya. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan. Waktu-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan, dan kami dipanggil untuk sabar menanti dan menghayati waktu yang terbaik itu. Dengan kami menanti waktu-Mu yang terbaik, semakin dewasalah hidup kami, dan kami juga semakin berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah negara kami Indonesia. Dalam setiap sendi kehidupan, di tengah wabah COVID-19, kiranya kami tidak menjadi loyo, tetapi kami masih terus semangat menjalani kehidupan pemberian Tuhan, berupaya keras untuk bertahan dan hidup di tengah situasi yang demikian. Kami yang berupaya untuk mencari pekerjaan, kami yang berupaya untuk menyesuaikan dengan tatanan kehidupan yang baru, Tuhan berkati agar kami semua boleh tetap hidup dengan penuh sukacita dan tangguh. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar seusai ibadah ini kami akan kembali dalam hidup kami masing-masing. Sertailah dan kuatkanlah hidup kami.
setiap harapan, setiap cita-cita kami yang ada di dalam hati kami. Tuhan yang mengetahui dan memberikan yang terbaik pada waktunya. Inilah seru dan ucapan syukur kami. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian kita kepada Tuhan menurut nyanyian Kidung Pasamuan Jawi 379 bait 1 dan 2. Lah aku bocah rahayu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami hingga sampai saat ini. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun kami melaksanakan di rumah kami masing-masing oleh karena pandemi yang belum berakhir. Maka sebagai wujud syukur kami, perkenankan kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan ini hingga berguna bagi pelayanan yang kami lakukan di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menabur kebaikan dan teladan iman. Bagaimanapun juga keluargamu adalah berkat dari Tuhan yang harus engkau rawat dan engkau pelihara. Kita hayati panggilan itu dengan kita menyanyikan harta yang paling berharga adalah keluarga. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, kita diutus, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara dan merawat keluargamu, memampukan engkau untuk terus menabur teladan iman, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.